wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak ada kata yang dapat membalas detak jantung, tetesan aliran darah mengalir, napas yang kita hirup, langkah kaki, ayunan tangan, melainkan ungkapan dan ucapan Alhamdulillah. Maka kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kehidupan yang Allah berikan kepada kita, keimanan yang Allah berikan kepada kita, istiqomah kita menjadi hamba yang bertakwa. Sampai kapan? Sampai menjadi hamba yang husnul khatimah di akhir hayat hidup kita. Berselawat kita kepada Rasulullah yang melepaskan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik yang mulia ini, adapun tazkirah singkat kita ialah terkait tentang kiat-kiat meningkatkan keimanan. Apa itu iman? Iman itu adalah kepercayaan. Iman itu adalah keyakinan. Maka orang Islam mesti memiliki iman. Iman yang seperti apa? Iman yang tanpa ada keraguan dalam hatinya. Iman yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ilmu pengetahuan alam, bahwa akar yang kuat itu bukanlah akar serabut. Akar yang paling kuat itu adalah akar tunggang. Artinya apa? Akar tunggang itu menancap ke bumi sampai ke akar-akarnya, tidak akan mudah goyah oleh angin, oleh apapun. Begitu juga nantinya orang yang beriman melebihi kuatnya akar tunggang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka dari kecil kita sudah mendengar ada istilahnya rukun iman. Rukun iman itu merupakan ikrar seorang mukmin sejati terhadap agama Islam. Maka yang pertama kita meyakini bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu beriman, maka ia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan seisinya. Dalam historis Islam sudah kita kenal ada seorang sufi, dia bernama Rububiyah Adawiyah. Ada seorang sufi yang bernama Jalaluddin Ar-Rumi. Ada seorang sufi yang bernama Imam Al-Ghazali, yang artinya mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan seisinya. Ketika hati seorang hamba itu beriman kepada Allah, maka ia akan hilang rasa takutnya. Ada seorang perempuan pertama yang syahid di atas muka bumi. Ia bernama Sumayyah, dibunuh oleh Abu Jahal sampai tombak menerobos punggungnya. Artinya apa? Ia tidak takut kepada penguasa yang zalim karena ia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait tentang iman ini kita tidak terlepas dari hati. Imam Al-Ghazali, seorang ahli sufi pun dalam kitabnya Muqassafatul Qulub tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, bahwa tingkatan hati manusia itu ada 3. Tingkatan pertama, hati yang selalu dalam kebaikan. Tingkatan yang kedua, hati yang terkadang berbuat baik, berbuat buruk. Tingkatan hati yang ketiga adalah hati yang selalu berbuat buruk. Artinya apa? Hendaknya kita istiqomah memiliki hati yang selalu baik dengan adanya iman dalam hati kita. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait tentang iman ini ada kiat-kiat yang mesti kita lakukan. Yang pertama ialah kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita muhasabah diri kita, kita introspeksi diri kita bahwa kita hidup di atas dunia ini hanyalah seorang perantau yang mampir sejenak. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru fi sabilillah. Hidup di atas dunia hanyalah sebagai seorang perantau. Kita menyadari bahwa di dunia ini hanyalah sementara. Hakikat kehidupan sebenarnya ialah di akhirat nantinya. Yang kedua, kiat untuk meningkatkan keimanan ialah selalulah bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Siapa dia? Orang yang paling baik itu kata Allah ialah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin
ada di dekat masjid kita, dekat musala kita. Orang tua sebelum azan subuh sudah bangun, datang ke masjid membawa tasbih, mengucapkan subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka mintalah nasihat darinya, mintalah petua darinya, mintalah doa darinya. Karena sahabat yang baik, ia akan mampu menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ialah kiat untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah ini nampaknya mudah diucapkan, mudah di lisan, tapi untuk diamalkan perlu keimanan yang kuat. Kalaulah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyadari bahwa hidup ini sementara, kita akan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengajak, marilah kita selalu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga salat-salat tahajud kita 2 rakaat, menjaga salat-salat duha kita 2 rakaat, menjaga bacaan Al-Quran kita, surat Al-Waqiah yang kita bacakan, surat Yasin yang kita bacakan, surat Al-Mulk kita bacakan. Karena apa? Itu adalah salah satu bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita akan selalu bersemayam di dalam dada kita. Semoga tazkirah singkat ini menyentuh hati kita, menyentuh kalbu kita, menjadi wasilah dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.